چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. Perang Iran-Israel berikutnya akan menjadi akhir bagi rezim Zionis karena Teheran sekarang memahami titik lemah musuh bebuyutannya. Itu diungkap sumber internal Republik Islam Iran kepada Rusia Today. Sumber itu juga mengklaim bahwa Iran masih memiliki banyak rudal canggih dalam persediaannya yang dapat menembus pertahanan udara Israel. Israel menyerang Iran pada 13 Juni, menuduh bahwa Tehran hampir menyelesaikan pembuatan bom nuklir. Selain menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, serangan udara Israel tersebut menewaskan ratusan orang dan sejumlah komandan militer senior serta ilmuwan yang diduga terlibat dalam program nuklir. Pada 22 Juni, Amerika Serikat bergabung dalam kampanye pengeboman Israel dengan menyerang 3 situs nuklir Iran, yakni fasilitas pengayaan uranium Natanz, Fordo, dan Isfahan. Tehran yang menyangkal memiliki program nuklir militer membalas dengan serangkaian serangan pesawat nirawak dan rudal kamikaze yang menyerang wilayah Israel dan pangkalan udara Al-Udeid Qatar yang dioperasikan militer Amerika Serikat. Perang 12 hari itu berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat yang sejauh ini masih berlaku. Seorang sumber informasi di Tehran menghubungi Rusia Today pada hari Senin mengatakan perang Iran berikutnya dengan Israel akan menjadi perang terakhir rezim Zionis. Sumber yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa selama eskalasi terakhir dengan Israel, Iran telah menemukan titik lemah rezim Zionis Israel. Menurutnya, Republik Islam Iran masih memiliki puluhan ribu rudal generasi baru dan akan menembakkan sedikitnya ratusan rudal ke Israel setiap hari jika terjadi konfrontasi militer baru. Menurut sumber tersebut, otoritas Iran memiliki dukungan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dari penduduk di dalam negeri serta warga Iran yang tinggal di luar negeri untuk menggunakan kesempatan bersejarah untuk menetralkan ancaman rezim Israel secara permanen. Sumber itu bersikeras bahwa meskipun para pemimpin Republik Islam Iran sangat menyadari fakta bahwa Amerika Serikat mungkin akan datang untuk menyelamatkan Israel, jika sekali lagi terlibat dengan Iran secara militer, Tehran akan mengatasi tantangan ini. Mengomentari serangan balasan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengklaim bahwa respon militer Tehran telah secara praktis melumpuhkan dan menghancurkan Israel. Rezim Zionis akan hancur total jika bukan karena intervensi Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan lebih lanjut jika Washington menyimpulkan bahwa Iran terus melanjutkan program nuklirnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga tidak mengesampingkan kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap Iran. Sementara itu, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini, mengatakan jika Iran akan memberikan respon yang menghancurkan terhadap setiap tindakan bodoh Israel dan menekankan bahwa rezim Tel Aviv tidak mampu memahami kekuatan bangsa Iran dalam mendukung Republik Islam di masa perang. Mereka mencoba menakut-nakuti kami dengan ancaman perang, menuduh suatu lembaga yang takut perang, suatu lembaga yang menikmati dukungan rakyat, militer dan kuat, hanya berasal dari kesalahan perhitungan yang berulang-ulang oleh musuh yang gagal memahami kekuatan bangsa Iran dalam mendukung Republik Islam di masa perang. Di sisi lain, Iran meledek habis-habisan Israel setelah dibantu Amerika Serikat dalam perang 12 hari. Tehran menyebut rezim Zionis tidak mempunyai pilihan lain selain lari mengadu kepada Papa Amerika. Sebutan Amerika sebagai Papa atau Daddy pertama kali dicetuskan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ketika berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela KTT NATO di Den Haag. Saat itu Rutte secara spontan memanggil Trump dengan sebutan Daddy. Ledekan Iran disampaikan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Itu bermula dari sikap Trump yang mengejek peringatan keras pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tehran merespon dengan tajam, menuntut rasa hormat yang lebih besar jika Washington tulus untuk melanjutkan negosiasi nuklir.
Araqchi mendesak Trump untuk mengubah nadanya jika dia berharap untuk mencapai kesepakatan baru dengan Tehran. Jika Presiden Trump sungguh-sungguh ingin mencapai kesepakatan, dia harus mengesampingkan nada tidak hormat dan tidak dapat diterima terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dan berhenti menyakiti jutaan pengikutnya yang tulus. Diplomat top Iran itu kemudian menekankan kebanggaan dan ketahanan budaya Iran melalui metafora kerajinan Persia, dengan menulis kompleksitas dan keuletan orang Iran terkenal dalam karpet kami yang luar biasa, ditenun melalui kerja keras dan kesabaran yang tak terhitung jumlahnya. Namun sebagai sebuah bangsa, premis dasar kami sangat sederhana dan lugas. Kami tahu niat kami, menghargai kemerdekaan kami dan tidak pernah membiarkan orang lain menentukan nasib kami. Komentar Araqchi berlanjut dengan ledekan yang ditujukan kepada Israel dan juga Amerika yang dia sebut sebagai papanya rezim Zionis. Rakyat Iran yang hebat dan berkuasa yang menunjukkan kepada dunia bahwa rezim Israel tidak punya pilihan selain berlari ke papa untuk menghindari diratakan oleh rudal kami, tidak menerima ancaman dan hinaan dengan baik. Jika ilusi mengarah pada kesalahan yang lebih buruk, Iran tidak akan ragu untuk mengungkap kemampuan nyatanya yang pasti akan mengakhiri delusi apapun tentang kekuatan Iran. Araqchi mengakhiri pesannya dengan seruan untuk saling menghormati. Niat baik menghasilkan niat baik dan rasa hormat menghasilkan rasa hormat. Pertikaian verbal ini menyusul ketegangan antara kedua pemimpin negara. Sebelumnya, Trump menolak klaim Khamenei yang disiarkan televisi bahwa Iran telah memenangkan perang atas Israel dan memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak melanjutkan serangan lebih lanjut. Pejabat Amerika Serikat bersikeras bahwa mereka tetap terbuka untuk dialog baru dengan Iran. Trump mengatakan bahwa dia berharap Iran mengizinkan inspektur internasional untuk memverifikasi bahwa Iran belum memulai kembali program nuklirnya. Ketika ditanya apakah dia akan meminta Iran untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional atau badan pemantau lainnya, Trump menjawab bahwa Republik Islam tersebut perlu bekerja sama dengan IAEA atau seseorang yang kami hormati termasuk kami sendiri. Meskipun pembicaraan belum dilanjutkan secara resmi, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengonfirmasi awal pekan lalu bahwa komunikasi langsung dan tidak langsung dengan Iran telah berlangsung. Putaran negosiasi ke-6 yang direncanakan di Oman dibatalkan setelah serangan Israel terhadap Iran. Trump menyatakan optimisme bahwa ambisi nuklir Tehran telah berkurang di bawah tekanan. Sementara itu, Khamenei dalam unggahan terbaru di X menilai Trump telah membesar-besarkan serangan Amerika terhadap 3 situs nuklir Iran. Menurutnya, tujuan Trump itu sebenarnya untuk menyembunyikan kegagalan.